kita walaupun jadi pengasih ya. Sengaja saya menjadi penghalang. Ustaz, itu saya panggilnya dulu belum Ustadz ya. Mas saja. Kenapa nggak mau dipanggil Ustadz? Karena bukan ustadz, kalau ustadz kan mondok nih. Nah, dari Iqra sampai hafal Quran, terus belajar kitab, itu dipanggil ustadz. Tapi kan sampean juga belajar agama juga dari kecil sebetulnya. Iya. Iya. Akhirnya maaf ya hilang di usia SMP dengan tato dan kehidupan jalanan, betul ya? Iya, maaf betul. itu mata itu beneran ditato. Baru kali ini lagi nih dimata-matain sama orang ya enggak? Undang sini jauh-jauh dari Solo dimata-matain. Dia karena matanya yang dia bahas ya. Iya. Coba lihat ke kamera maaf Ustaz. Tuh, maaf ya, aku pegang boleh ya? Maaf ya. Maaf. Mata kiri. Dengan matanya yang dipegang. Gitu. Maaf ya, maaf. Tuh. Jadi bola matanya itu benar-benar ditato. Tapi masih Jadi bisa tidak ada ngeliat nggak sih, putihnya. ya? Masih bisa ngeliat nggak sih? Bisa ngelihat ya? Coba ratusan berapa taruh sini? Oh, Jangan duit lah ya. Kalau duit ya. Lihat, katanya apa tadi pertanyaannya? Iya benar, bisa Bisa lihat ngeliat nggak? Iya. Iya. Bukan bisa ngeliat tadi bawah. Lihat gitu sambil dibawa pulang. Iya benar. Jadi seluruh tubuhnya itu ditato semuanya. Iya. Wah. Saking tidak ada tempatnya akhirnya putuskan bola mata. Bukan nggak ada tempat sih ya. Tapi Nggak ada buku gambar yang jelas. karena digambar di situ. Nah, akhirnya yang buat hijrah adalah ketika sang ayah pergi. Ketika sang ayah Selama-lamanya. pergi, ya namanya kita seorang anak, ya, dengan kepergian sang ayah pasti kita merasakan suatu yang berbeda, shock lah, kaget. Percaya nggak percaya dengan keadaan saat itu pun, saya merasakan nggak mungkin lah bapak saya meninggal. Di pikiran saat itu. Pikiran saat itu. Ya. Tapi setelah melihat keadaan jenazahnya di depan mata pun, udah habis semuanya. Yang ada dalam pikiran, dalam hati itu udah lemes lah lihatnya. Terus apakah ada ucapan seseorang atau apa yang membuat ibu ya? Ibu ngomong apa sih itu? Kalau ibu setelah bapak almarhum, ibu kan dimakamkan itu. Bapak dimakamkan di Solo, terus ibu balik lagi ke Jakarta. Karena dulu dalam rangka berobat. Terus Ya, karena ibu di Jakarta ada kerjaan nungguin rumah atau komplek perumahan itu, megang keuangannya di situ. Terus ibu telepon lagi, Mas Roni bu pengen pulang ke Solo, tapi syaratnya satu. Apa bu? Syaratnya Mas Roni sholat lagi dan ngaji lagi. Karena dulu waktu kecil sholatnya rajin, ngaji Ya. juga bisa. Alhamdulillah. Syarat ibu mau pulang ke Solo asal Mas Roni bisa kembali seperti dulu. Iya. Terus yang diminta cuman sholat sama ngaji. Terus? Padahal di waktu itu keadaan dunia yang dalam jahiliyah, apapun di situ ada semua gitu. akhirnya demi ibu. Demi ibu saya diiyahin. relakan. Iya gitu. Berapa hari kemudian saya mau nggak mau harus belajar sholat lagi, belajar ngaji lagi. Meskipun di awalnya itu ada rasa keterpaksaan. Tapi jadi apa yang pernah tahu jadi lupa cara sholat. Awalnya pun itu cuman Terbata-bata. Bismillah gitu. Bismillah sampai saya benar. Oke. Datang ke salah satu pesantren, pondok pesantren Takmirul Islam itu tepatnya di Lawean. Ya. Saya datang ke situ, ketemu Pak Kiainya itu sama Abah Ali itu, ketemu di situ, langsung diajak kenalan. 3 hari itu saya cuman disuruh makan, istirahat, makan, istirahat, makan, istirahat. Enggak ada langsung disuruh mas sholat, enggak. Setelah 3 hari, baru diajak komunikasi. Ya, Ngobrol-ngobrol. dan akhirnya itu digunakan juga triknya untuk mendekati teman-teman jalanan Ya. yang senasib dulunya Ya. didekati. Ya, akhirnya Mas Roni itu mendekati anak-anak pang. Jadi mereka juga tidak merasa asing dan kehadirannya dengan tampilannya mirip. Ya. Akhirnya mengajak mereka nongkrong depan masjid gitu ya. Nongkrong depan di Semarang, keliling Semarang Dia gitu. cuma diajak nongkrong aja depan masjid, gak usah ngaji, nongkrong aja dulu gitu ya. Nongkrong, ya ngopi, ngerokok di depan masjid. Pas sholat masuk. Pas sholat saya tinggal masuk.